Bisa kelas sudah di kawasan Agung Magelang, selamat 3 FM, radio tidak radionya generasi terpelajar. 2022 to make your dream come true. Halo Akademi Militer, kali ini ya sahabat Tidar bersama dengan Dia Adaria dan juga bersama dengan Kolonel Syahpin Ratma Wisnu Pribadi SEMM selaku Kaprodi Elektrohan Kordos Akademi Militer, dosen media golongan 4 Prodi Teknik Elektro Pertahanan Kordos Akmil. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dea. Oke, selamat datang di Halo Akmalnya Radio Tidar ya, di radio kesayangan kita di Magelang. Kali ini kedatangan tamu yang menurut dia ini benar-benar inspiratif, yaitu Kolonel Syahpin Ratma Wisnu Pribadi SEMM, Kaprodi Elektrohan Kordos Akademi Militer, dosen media golongan 4 Prodi NIK Elektrohan Kordos Akmil. Selamat datang ya Pak, sekali lagi apa kabar? Baik, terima kasih undangannya Mbak Dea. Oke, mungkin bisa kenalan terlebih dahulu ya Pak dengan sahabat Tidar mungkin. Baik, terima kasih. Nama saya Indratma Wisnu Pribadi SEMM. Saya lulusan Akmil tahun 98. Jadi saya masuk di sini 95 Pak. 95, 3 tahun setengah, kemudian lulus 98. Nah setelah saya lulus, saya melaksanakan tugas di berbagai daerah. Yang pertama saya di Kodam Udayana, dari pangkat Letnan 2 sampai Kapten. Kemudian setelah itu saya pindah ke Sulawesi di Palu. Nah, di Palu saya hampir 2 tahun. Kemudian dari Palu saya ke Brawijaya, ke Kodam 5. Kemudian di situ saya melaksanakan pendidikan reguler sesquad. Setelah itu saya ditempatkan tugas di Pusdikhub di Cimahi, Pusat Pendidikan Perhubungan. Setelah dari Pusdikhub saya pindah ke Jakarta, itu di Pusubat, Pusat Perhubungan Angkatan Darat. Kemudian setelah itu saya pindah ke Mabesat, ke Slogat, yaitu Slog Angkatan Darat. Nah setelah dari Slogat saya pindah ke Kasuari. Di Kasuari itu saya menjabat sebagai Kahubdam. Jadi saya bertanggung jawab bagaimana menggelar komunikasi di wilayah Kodam Kasuari, yaitu meliputi Provinsi Papua Barat, Mbak. Jadi cukup menantang banget, tidak seperti di Jawa lah ya. Di sana alat komunikasinya sangat terkendala dengan medan dan segala macam. Di sana saya 2 tahun, kemudian dari Kasuari itu saya baru pindah ke Akmil ini. Saya di Akmil sudah jalan sekitar 6 bulan Mbak Dea. Oh baru 6 bulan ini ya. Tapi setelah berkeliling ke seluruh penjuru tanah air ibaratnya Pak. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih bedanya Akmil yang dulu pembelajarannya mungkin ya dengan yang saat ini? Oke, jadi Akmil ini kan sudah sekitar 10 atau 11 tahun melaksanakan program vokasi Mbak. D4 vokasi. Jadi lulusan Akmil ini nanti lulus tidak hanya menyandang sebagai perwira, tetapi dia juga menyandang gelar sarjana terapan pertahanan. Nah, dengan adanya kebijakan dari Angkatan Darat bahwa taruna juga harus memiliki gelar sarjana terapan pertahanan, maka dibentuklah prodi-prodi. Nah, jadi prodi itu menjembatani antara ilmu kemiliteran, kemudian harus disetarakan dengan pendidikan tinggi yang menuntut regulasi dari Kemdikbud. Dengan adanya itu maka dibentuklah prodi-prodi sehingga sistem pengajarannya juga menyesuaikan Mbak. Kalau dulu belum sistem SKS, sekarang ini sudah menggunakan sistem SKS. Sehingga keilmuan di TNI ini, di Angkatan Darat ini diakui secara akademik di pendidikan tinggi, sehingga pada saat nantinya dia lulus, dia berhak menyandang gelar sarjana terapan pertahanan. Demikian Mbak kira-kira Mbak. Oke, berarti Bapak baru 6 bulan ya Pak? Iya, betul. Tapi program keprodian ini sudah berjalan sebelumnya Mbak. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya, kenalan dulu deh awalnya biar nggak kaku-kaku banget Pak Indra ya. Nah buat sahabat Tidar nih yang mungkin mau tanya-tanya lagi, baru tahu mungkin ya tentang berarti taruna itu juga intinya juga sama aja sih sama kayak kuliah gitu ya berarti Pak. Betul. Cuman kan memang secara militer. Nah mungkin sahabat Tidar pengen tahu lebih dalam nih seperti apa, bisa langsung tanya-tanya aja ke dia, nanti bisa dijawab langsung juga dengan Pak Indra ya. Lewat SMS atau WA ditunggu di 0878 0878 9430 atau bisa juga melalui media sosialnya Radio Tidar, bisa langsung ke Instagram di Radio Tidar FM. Ditunggu nih informasi-informasi selanjutnya
ya, jangan kemana-mana. Semangat kembali ke FM Radio Tidak, radionya generasi terpelajar 2022 make your dream come true. Sahabat Tidak, Radio Tidak itu memang punya program seru yang wajib kamu dengerin ya. Namanya tuh Halo Akmil. Jadi ini buat kamu memang penasaran nih ya sama dalamnya Akmil, kamu wajib simak setiap Senin jam 10 pagi. Dan di hari ini Senin 19 September, Halo Akmil ini kedatangan Kolonel CHB Indratma Wisnu Pribadi SEMM, Kaprodi Elektrohan Kordos Akademi Militer. Beliau merupakan dosen madya golongan 4 dari Prodi Teknik Elektro Pertahanan Kordos Akmil. Masih semangat ya Pak Indra? Harus semangat. Oke, untuk bisa berbagi informasi nih seputar Prodi khususnya Teknik Elektro Pertahanan dari Akmil ke sahabat Tidar. Oke, mungkin bisa dijabarkan ya Pak ke sahabat Tidar dan mungkin ke Dea, selaku Dea kan orang awam ya, mungkin baru tahu sebenarnya kuliahnya tuh Prodi ini tuh bedanya apa sih dengan perguruan tinggi yang di luar sana gitu, pembelajarannya seperti apa, penilaiannya bagaimana? Oke, Mbak Dea, jadi pada dasarnya untuk sistem pembelajaran sih sama mungkin ya dengan fakultas-fakultas yang ada di universitas lainnya gitu ya, yang di luar Akmil sama. Tetapi karena kita ini spesifik mencetak seorang perwira yang harus memahami tentang bagaimana kemiliteran atau dalam ilmu pertahanan, mungkin hanya materinya saja yang berbeda. Nah, kalau materi yang diajarkan di Prodi Teknik Elektronika Pertahanan ini untuk dasarnya sama, yaitu pelajaran-pelajaran elektro dan teknologi ya, elektro dan teknologi, tapi diaplikasikan dalam ilmu-ilmu pertahanan atau taktik-taktik militer, demikian ya. Jadi taruna ini selain dia harus memiliki karakter yang kuat sebagai pemimpin di TNI Angkatan Darat khususnya kalau taruna Akmil, ini dia juga harus dibekali oleh pengetahuan yang mumpuni juga. Artinya dia tidak boleh gaptek, tidak. Dia harus menguasai perkembangan teknologi yang ada di dunia ini. Karena kita ketahui bahwa strategi atau taktik militer ini kan selalu berkembang, Mbak ya. Iya. Selalu berkembang mengikuti dengan ancaman ataupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sekarang ini kita lihat berbagai pertempuran yang terjadi di dunia ini pasti selalu menggunakan teknologi yang tinggi. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan teknologi kemampuan tradisional begitu, tidak bisa. Kita harus mengikuti juga bagaimana tren ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan dalam ilmu kemiliteran. Sekarang kita lihat bagaimana satelit, bagaimana drone, bagaimana cyber, bagaimana radar, dan segala macamnya itu pasti menggunakan latar belakang pengetahuan teknologi. Nah, teknik elektronika pertahanan ini membekali taruna tentang teknologi-teknologi tersebut, Mbak. Bagaimana teknologi komunikasi ya yang digunakan untuk bagaimana mengendalikan jalannya pertempuran di lapangan yang sedemikian luas. Seorang pimpinan pasukan, seorang komandan pasukan bagaimana dituntut mampu mengendalikan anak buahnya yang tersebar di medan-medan depan operasi itu, dia harus bisa mengendalikan baik secara secara voice ataupun secara visual data. Jadi sekarang udah biasa kita Mbak mengetahui bagaimana lokasi pasukan ditempatkan di mana pada saat beroperasi itu kita udah biasa. Kemudian bagaimana kita harus mengawasi teknologi-teknologi yang sekarang ini lagi ngetren, Mbak ya. Bagaimana Internet of Things, bagaimana kecerdasan buatan, bagaimana cyber dan seterusnya, itu semuanya dibekali kepada taruna. Sehingga nanti pada saat dia lulus dari Akademi Militer, dia mengetahui semua perkembangan teknologi yang berbasis elektronika yang sekarang digunakan gitu ya. Nah, itu kita bekali di sini. Nah, itu menjadi materi yang diajarkan oleh Prodi Teknik Elektro Pertahanan ini, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, kalau untuk segi pembelajarannya seperti apa, Pak? Mungkin prakteknya seperti apa, kan nggak mungkin teori aja ya, Pak. Pasti ada prakteknya, apalagi kan teknik elektro ya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, sama. Saya rasa untuk teknik pembelajaran sama, yaitu diawali dengan teori. Karena kita vokasi, artinya teori dan praktek itu lebih banyakkan prakteknya, Mbak.
Oh ya. Jadi teori itu adalah 40%, kemudian prakteknya adalah 60% dari seluruh jumlah jam pelajaran atau SKS yang diberikan, yang menjadi beban belajar dari taruna itu. Pasti diawali oleh teori-teori praktis dulu, diajarin di kelas oleh dosen-dosen kita sesuai dengan kompetensinya ya Mbak ya. Iya. Nah setelah selesai teori, kita lanjutkan praktek Mbak. Kita mempunyai laboratorium yang bisa digunakan praktek oleh para taruna ini. Iya. Ada laboratorium komputer, ada laboratorium teknik elektronika, teknik radio. Kita juga bisa berkolaborasi dengan universitas ataupun satuan-satuan yang ada di sekitar Magelang. Manakala kita membutuhkan praktek secara real di lapangan, kemudian menggunakan alutsista yang memang harus dipraktekkan, kita bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan satuan-satuan yang ada di sekitar wilayah Magelang. Oke. Demikian Pak. Kalau taruna itu dirasa sudah mampu, sudah baik nih untuk pembelajaran teknik elektro itu, dari segi penilaiannya tuh dari segi mana Pak? Apakah udah bisa buat drone mungkin atau bagaimana? Iya, oke. Jadi taruna itu kan istilahnya pendidikan yang paling awal ya Mbak ya, dilaksanakan untuk jenjang perwira ya. Artinya betul. nanti akan dilanjutkan pendidikan di jenjang-jenjang berikutnya Mbak. Jadi TNI ini ternyata pendidikannya sangat banyak Mbak ya, sangat banyak. Saya dulu juga kaget juga masuk TNI itu. Saya pikir setelah jadi taruna kita selesai gitu kan. Setelah kuliah 3,5 tahun itu saya pikir selesai. Ternyata tidak Mbak. Setelah jadi taruna dilanjutkan lagi pendidikan dasar kecabangan 1 tahun, nanti ada pendidikan lanjutan perwira 1, pendidikan lanjutan perwira 2, kemudian nanti ada Seskowat setelah staf komando dan angkatan darat, lanjut lagi Sesko TNI, lanjut lagi dan seterusnya. Artinya masih banyak jenjang-jenjang pendidikan yang harus dilalui taruna. Nah tentunya tidak semua materi ini diberikan secara lengkap pada saat taruna Mbak, nggak bisa. Karena kan waktunya sangat terbatas juga di sini. Jadi tidak semuanya ilmu tentang teknik elektro pertahanan ini diberikan secara utuh gitu ya, secara semuanya pada saat taruna, tidak. Jadi pada saat taruna ini tentunya dia diberikan dasar-dasar dulu Mbak ya. Dasar-dasar ya sesuai dengan levelnya dia. Karena levelnya dia tuh nanti lulus dari sini ada sebagai komandan peton Mbak. Jadi komandan peton itu kemampuannya seperti apa, ya disitulah batasnya yang kita berikan. Karena nanti begitu dia berkarir, kemudian meningkat lagi jabatannya, apakah menjadi komandan kompi, wakil komandan batalion, danjon dan seterusnya, itu nanti ada pendidikan-pendidikan berikutnya yang akan membekali taruna tersebut. Jadi intinya di sini dia sebatas bisa mengoperasionalkan Mbak. Bisa mengoperasionalkan alat-alat yang sudah dibeli oleh TNI Angkatan Darat ini digunakan sesuai levelnya dia sebagai komandan peton. Artinya nanti pada saat dia memimpin anggotanya sebagai komandan peton, kemudian ada teknologi-teknologi yang harus digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, dia sudah bisa mengoperasionalkan alat-alat tersebut. Demikian Mbak kira-kira. Sangat jelas sekali penjelasannya, akhirnya kita tahu dan paham ya. Oh berarti memang kalau di akademi militer itu ada prodi, memang ada, tapi memang vokasi karena waktunya terbatas juga gitu ya Pak. Dan banyak sekali jenjang yang harus ditempuh setelah lulus ya. Nah buat sahabat mungkin mau tanya-tanya lagi nih ke Pak Indratma ya, mumpung masih ada waktu dan mumpung masih main-main nih di Radio Tidar, silakan bisa japri dia aja lewat SMS atau WA di 087808789430 atau bisa juga melalui media sosialnya Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar. Semangat ketiga FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Halo Akmil, masih menemani Senin siang kamu ya sahabat Tidar sampai dengan nanti pukul 11. Dan di hari Senin ini Halo Akmil kedatangan Kolonel Cabe Indratma Wisnu Pribadi SEMM selaku Kaprodi Elektrohan Kordos Akademi Militer. Beliau merupakan dosen media golongan 4 dari Prodi Teknik Elektro Pertahanan Kordos Akmil. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Indra nih tentang apa itu prodi teknik elektro pertahanan, bedanya itu apa dengan prodi-prodi di perguruan tinggi biasa. Nah sekarang ini dia mau tanya ke Pak Indra nih ya. Tadi kan dari segi penilaian seorang taruna itu
kalau sudah bisa mengoperasikan sesuatu yang memang bisa membantu tugasnya begitu. Nah, contohnya seperti apa Pak mungkin? Oke. Sekarang ini kan sudah banyak alat-alat militer atau alutsista yang berbasis teknologi Mbak ya, teknologi elektronika. Tentunya yang paling utama adalah Taruna itu dituntut untuk bisa menggunakan semua alat komunikasi dalam rangka koordinasi dan pengendalian pasukan, Mbak. Alat komunikasi itu bisa berupa alat-alat radio, HT, ya. Kemudian HT itu sekarang ada dua macam juga, Mbak. Ada yang berbasis frekuensi secara manual gitu ya, bukan atau analog ya, analog bukan digital. Tetapi sekarang itu juga sudah berkembang kepada radio komunikasi yang berbasis digital atau bisa berbackbone itu internet, Mbak. Iya. Jadi pasukan di mana saja itu kita bisa melaksanakan komunikasi baik secara visual maupun audio visual. Itu pasti dia harus dituntut untuk bisa mengoperasionalkan alat-alat komunikasi, Mbak ya. Kemudian kedua, dia dituntut bisa mengoperasionalkan senjata pertahanan udara yang menggunakan radar yang ada di baterai-baterai Arhanud. Itu dia juga tuntut harus bisa, Mbak. Bagaimana dia melaksanakan membidik, menentukan sasaran, kemudian membaca radar, itu juga menggunakan teknologi elektronika. Itu dia juga dituntut untuk bisa mengoperasionalkan itu, Mbak. Kemudian kedua, tentang bagaimana siber secara terbatas itu juga diajarkan, dan dia harus bisa bagaimana mengamankan alat-alat yang dipercayakan kepada dia di dunia maya. Itu dia juga harus bisa menjalankan kaidah-kaidah bagaimana ilmu-ilmu tentang siber itu. Kemudian tentang drone dia juga harus bisa mengoperasionalkan, Mbak. Nah, sekarang ini sangat luar biasa cepat perkembangan drone itu. Drone itu yang awalnya hanya digunakan untuk melaksanakan surveillance atau pendeteksian saja, Mbak, pengintaian. Tetapi sekarang ini drone ini sudah bisa dipersenjatai, Mbak. Oh iya. Sudah bisa mengangkat atau menggunakan atau diaplikasikan ada senjatanya di drone itu, sehingga tidak perlu kita beresiko untuk mendatangi suatu sasaran, tapi sasaran itu sudah bisa dijangkau dengan menggunakan drone. Nah, itu dia juga, tapi untuk yang kita ada di Akmil ini belum drone yang dipersenjatai, bukan, tetapi bagaimana dia secara dasar dia bisa mengoperasionalkan drone itu. Saya rasa itu, Pak, bagaimana dia menguasai komunikasi, alat-alat komunikasi, kemudian bagaimana dia menguasai rudal-rudal pertahanan udara secara terbatas, kemudian bagaimana dia memahami bagaimana ilmu-ilmu dasar cyber, kemudian bagaimana dia bisa mengoperasionalkan alat-alat drone yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Oke. Kira-kira itu, Mbak. Lalu untuk akreditasi program studi teknik elektropertahanan di Akademi Militer itu? Oke, jadi karena kita sudah membuat sistem mewadahi antara ilmu kemiliteran dengan dikti, makanya dibentuk prodi-prodi. Tentunya dari awal kita juga sudah selalu berkoordinasi, berkomunikasi, dan selalu bermitra dengan dikti ataupun universitas yang lain. Sehingga tentang akreditasi ini sudah kita tempuh semuanya, Mbak. Jadi ada 5 prodi yang ada di Akmil ini sudah secara sah terdaftar di dikti, itu memiliki akreditasi dan semuanya rata-rata A, Mbak. Okay. Dan kemudian pada tahun depan nanti kita akan berupaya mempertahankan akreditasi tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Gubernur di sini, para pimpinan yang ada di Akmil, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan akreditasi para prodi yang ada di Akmil itu tetap mempertahankan akreditasi A. Oke, amin, Mas. Iya, minta doanya ya, Mbak Dia ya. Iya, pasti. Nanti sahabatnya juga mendoakan. Sekarang ada yang bertanya ini, Pak, dari Yahya ya. Tadi dengar ada 5 prodi, berarti kalau masuk Taruna itu kita bisa pilih prodinya seperti perguruan tinggi yang lain atau bagaimana, Pak? Iya, betul. Jadi Akademi Militer ini sama dengan universitas-universitas yang lain. Bedanya hanya keprodian ini
merupakan aplikasi dari ilmu-ilmu kemiliteran. Di sini ada 5 prodi. Yang pertama itu adalah prodi manajemen pertahanan, kemudian yang kedua adalah prodi administrasi pertahanan, kemudian yang ketiga adalah prodi teknik sipil pertahanan. Mungkin yang memulai minat atau bakat di teknik sipil bisa itu masuk ke teknik sipil pertahanan. Kemudian yang keempat adalah prodi teknik elektro pertahanan, mungkin yang berjiwa teknik ya dia hobi teknik bisa masuk ke prodi teknik elektro pertahanan. Kemudian yang terakhir adalah prodi teknik mesin, Mbak. Teknik mesin pertahanan. Kenapa ada 5 prodi ini? Karena memang 5 prodi inilah yang dibutuhkan oleh Angkatan Darat dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya. Jadi ada yang memang manajemen pertahanan, kemudian ada yang bersifat keteknikan yang mendukung bagaimana sebuah pertempuran itu harus dilaksanakan dengan menggunakan teknologi-teknologi yang semakin berkembang ini, Mbak. Jadi monggo monggo para generasi muda yang memang memiliki jiwa-jiwa mungkin teknik atau apa, jangan berpikir bahwa di tentara itu tidak dibutuhkan gitu ya. Ya jangan hanya berpikir bahwa yang dibutuhkan adalah fisik saja. Yang pokoknya lari tidak, tapi harus seimbang bagaimana antara pembinaan fisik, kesehatan ataupun dengan tuntutan pengetahuan yang harus berkembang, yang harus dikuasai dalam dewasa ini. Demikian, Mbak. Oke, nah itu tadi kan Pak katanya ada 5 prodi ya. Itu berarti kita selaku taruna atau taruni itu memilih sendiri prodinya atau bagaimana, Pak? Iya, yang pertama memang ditanya atau disampaikan angket atau formulir untuk diisi para taruna itu. Artinya dia bisa memilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, setelah ditanya atau disampaikan tentang minat dan bakatnya, tentunya juga harus diasesmen, Mbak. Nah, dari lembaga juga akan mengasesmen. Artinya mungkin akan dilaksanakan mungkin semacam TPA, tes potensi akademik, atau mungkin psikologi, untuk melihat sejauh mana minat dan bakatnya itu apakah ada kesesuaian dengan karakter yang bersangkutan. Nah, kalau sesuai antara minat dan bakatnya dengan karakter, ya dia akan sesuai, tentunya akan bisa. Apabila dia memilih teknik apa, mungkin teknik sipil atau teknik elektro, minatnya di situ nanti akan diasesmen. Kalau cocok memang akan masuk. Tetapi kalau memang ada tidak kesesuaian, mungkin nanti akan dikomunikasikan dengan yang bersangkutan. Mungkin akan diarahkan ke prodi mana yang lebih cocok dengan karakter dan kepribadiannya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti ada tes potensi akademiknya dulu ya, Pak? Betul, Mbak. Berarti tidak asal pilih, tapi dites dulu nanti sesuai atau tidak, begitu. Betul. Itu penilaiannya berdasarkan apa ya, Pak? Berdasarkan hasil tes TPA-nya tadi. Kan itu kan TPA itu kan ada klasifikasinya, Mbak ya. Oh ya. Jadi kita mengerjakan suatu TPA atau tes potensi akademik atau PESI, itu dari hasil itu nanti bisa diklasifikasikan, Mbak. Jadi dia secara minat dan bakat dan potensinya dia akan berkembang karirnya di bidang apa. Nah, jadi gitu, Mbak. Kenapa harus dites potensi akademik? Karena itu nanti akan memotret potensi karirnya ke depan, Mbak. Oh iya. Nah, jadi kalau karirnya itu ke depan bisa dipotret dari hasil-hasil dari TPA tadi, Mbak. Gitu, Mbak. Berarti memang sudah langsung diarahkan ya. Oh, ini potensi kamu ada di sini. Betul. Gitu. Nanti akan dikonsultasikan bagaimana hasilnya itu dengan yang bersangkutan. Oke. Berarti kalau prodi teknik elektro pertahanan ini mempunyai tujuan apa sih, Pak, sebenarnya untuk para taruna dan taruni? Iya, untuk membekali para taruna tentang kemajuan teknologi dan pengetahuan yang berkembang di dunia ini, Mbak. Karena alutsista yang ada di TNI maupun TNI Angkatan Darat selalu berkembang alutsistanya. Dan alutsista sekarang itu pasti ada komponen elektronikanya, Mbak. Mau pesawat terbang, mau helikopter, mau rudal, mau alat-alat komunikasi, kemudian alat-alat siber, itu pasti ada basic ilmu teknik elektronya. Nah, makanya kita juga harus menguasai sehingga bisa menggunakan, kemudian mengoperasionalkan atau bahkan mengembangkan alutsista-alutsista yang berbasis teknologi tersebut. Demikian, Mbak.
Oke, terima kasih ya Bapak penjelasannya tentang prodi Teknik Elektropertahanan di Akademi Militer ya, sangat jelas sekali. Mungkin sebelum diakhiri nih Pak Akmilnya ya, bisa ada sedikit pesan atau mungkin harapan dari Bapak untuk sahabat Tidar, khususnya untuk masyarakat Magelang yang memang ingin menjadi taruna atau taruni? Oke. Jadi pesan saya kepada sahabat Tidar ya, khususnya pada generasi muda yang memiliki keinginan, harapan untuk menjadi taruna, artinya jangan berkecil hati. Artinya taruna itu tidak hanya dituntut secara fisik mungkin ya, kondisi fisik atau kesehatan yang baik, tetapi bahkan kita mewadahi para generasi muda yang memiliki potensi dalam hal-hal akademik gitu ya. Yeah. Jadi dalam hal akademik termasuk bagaimana harus menguasai sebuah teknologi, harus menguasai sebuah ilmu-ilmu yang memang dituntut selalu berkembang, akan disalurkan juga gitu ya. Yang hobi-hobi teknik sipil ada disalurkan, yang hobi teknik elektro ada penyalurannya, yang hobi teknik mesin ada disalurkannya, dan seterusnya. Harapan saya selain memelihara kesehatan yang baik, dengan pola hidup yang baik, kemudian bergaul yang sehat, bergaul yang positif, ya, kemudian juga selalu meningkatkan pengetahuannya, ya, sehingga pada saat mendaftar menjadi seorang taruna Akademi Militer, dia akan bisa berkompetisi dengan rekan-rekan lainnya, baik dari segi fisik ataupun dari segi akademiknya. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Bapak berkenan hadir ya di Halo Akmil hari ini. Demikian acara Halo Akmil bersama Kolonel CHB Indra Atma Wisnu Pribadi SMM, selaku Kaprodi Elektrohan Kordos Akademi Militer. Beliau merupakan dosen madya golongan 4 Prodi Teknik Elektropertahanan Kordos Akmil. Semoga bisa menjadikan inspirasi bagi putra-putri terbaik bangsa kita. Oke. Amin ya. Berarti dia bukan sekedar taruna itu bukan sekedar yang perang, tembak gitu enggak ya Pak, tapi memang semua dibekali ya Pak sudah. Iya Mbak Dia, dan saya ulangi lagi bahwa selain nanti menjadi perwira, dia akan memiliki gelar Mbak, itu yang paling penting itu. Jadi generasi muda setelah lulus dari taruna juga dia memiliki gelar akademik Mbak, sebagai sarjana terapan pertahanan. Jadi sudah setara dengan perguruan tinggi lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak penjelasannya. Aman sangat bisa membantu masyarakat di luar sana yang mungkin belum begitu paham tentang Akademi Militer. Jangan kapok-kapok Pak, ditunggu lagi kedatangannya untuk bisa men-share ilmunya. Demikian Halo Akmil di hari ini, sahabat Tidar. Jangan lupa kalau bisa dengerin Halo Akmil nih ya, setiap Senin jam 10 pagi. Kalau gitu dia pulang. Bang Pak Indarto mau ada yang lagi disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Tetap semangat untuk para generasi muda berkarya ya, selalu berkarya untuk bangsa ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Terima kasih. Oke, sahabat karya Radio Tidar, sampai jumpa.